kita berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan baru saudara kekasih atau anak kekasih Lia Ekawati. Saya bersyukur saat ini kita boleh dipertemukan dalam langkah awal yang diprogramkan oleh hamba-hamba Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini untuk mulai memberikan nasihat-nasihat pastoral bagi pribadi anak dikasih sudah dikasih kita Lia Ekawati saat ini. Dan tentu masih akan banyak bekal-bekal nasihat-nasihat yang akan disampaikan ke depan ini, baik dari hamba Tuhan maupun dari keluarga, untuk sungguh-sungguh memberikan bekal bagi anak kekasih kita. Nah, dalam bagian surat Efesus pasal 5 yang kita sudah baca bersama saat ini seringkali menimbulkan banyak pertanyaan dan mungkin saja disalahartikan oleh beberapa orang. Ayat ini berbicara tentang suami dan istri, dan khususnya yang kita baca saat ini terkhusus itu buat istri. Di sini ada kata tunduk. Terkadang kata ini bisa terasa berat. Namun renungan kita saat ini ingin mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari makna kata tunduk dalam bacaan kita pada saat ini. Kita akan melihat bahwa panggilan untuk tunduk ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah panggilan yang luhur, penuh kehormatan, dan merupakan inti dari rencana Tuhan yang indah untuk sebuah pernikahan. Nah, dalam ayat 21 awal dari bacaan kita pada saat ini, ayat ini adalah kunci untuk memahami seluruh bagian dari firman Tuhan di pasal 5 pada saat ini yang telah kita baca tadi. Jadi Paulus tidak langsung berbicara kepada para istri, tetapi ia memulai dengan prinsip yang lebih luas untuk semua orang percaya, yaitu dalam firman Tuhan tadi dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini artinya tunduk satu sama lain. Ini berarti baik suami maupun istri, baik tua maupun muda, di dalam Kristus kita dipanggil untuk mengutamakan yang lain di atas diri kita sendiri. Kerendahan hati ini yang berakar pada kasih dan penghormatan kepada Kristus adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, termasuk hubungan perkawinan atau pernikahan. Jadi panggilan untuk tunduk dalam pernikahan bukanlah sebuah perintah yang sepihak, melainkan bagian dari gambaran yang lebih besar tentang bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Selanjutnya di ayat 22 sampai ayat 24 bacaan kita saat ini tentang panggilan untuk istri yang menjadi gambaran gereja bagi Kristus. Mengapa Alkitab membandingkan hubungan istri dengan suami seperti hubungan gereja dengan Kristus? Karena Tuhan ingin pernikahan menjadi gambaran yang hidup dari hubungan yang paling indah di alam semesta. Tuhan ingin sebuah rumah tangga itu menjadi gambaran kasih antara Kristus dan gerejanya. Jadi tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan.
Panggilan ini bukanlah untuk tunduk pada kekuasaan manusia, melainkan untuk melihat pasangan kita atau suami sebagai pemimpin rohani yang ditunjuk Tuhan. Ini berarti istri menghormati kepemimpinannya bukan karena ia sempurna, tetapi karena Tuhan telah menetapkannya dalam peran itu. Jadi tunduk adalah sebuah tindakan iman, sebuah pengakuan bahwa istri mempercayai Tuhan yang telah memilih pasangannya. Dikatakan tadi gambaran gereja. Sebagai gereja kita merespon kasih dan pengorbanan Kristus dengan penyerahan diri dan ketaatan. Demikian juga peranmu nanti, ini saya tekankan kepada saudari kekasih Eka, peranmu nanti sebagai istri adalah untuk menanggapi kasih dan kepemimpinan suamimu. Jadi ini adalah kehormatan yang luar biasa. Ketika nanti kamu memiliki kesempatan untuk secara nyata menunjukkan kepada dunia seperti apa hubungan antara gereja dengan Kristus itu. Jadi dengan hubungan kita dengan pasangan kita, saudara kita dapat menunjukkan kepada dunia seperti apa hubungan antara gereja dengan Kristus. Jadi sebetulnya apa arti tunduk itu? Penting untuk kita renungkan bersama bahwa tunduk di sini bukanlah berarti seorang istri harus pasif atau tanpa bersuara atau bahkan kehilangan identitas. Nah, dalam Amsal pasal 31 di situ menunjukkan bahwa seorang istri adalah sosok yang kuat, sosok yang bijaksana dan aktif. Jadi apa arti tunduk yang dimaksudkan di bacaan kita pada saat ini dalam Efesus pasal 5? Yang pertama, penghormatan. Tunduk berarti kamu menghormati suamimu sebagai pemimpin rohani. Kamu menghargai pendapat dan keputusannya. Bahkan saat nanti kalian tidak sependapat. Jadi ada saja waktunya dalam satu hal kita dengan pasangan kita itu tidak sependapat. Jadi ini bukan tentang selalu setuju. Jadi tunduk di sini bukan berarti selalu setuju, tetapi tentang menyelesaikan perbedaan dengan cara yang menghormati peran yang Tuhan berikan kepada suami kita. Jadi itu yang pertama, penghormatan. Kemudian yang kedua, kerjasama. Tunduk adalah tentang bekerja sama sebagai satu tim. Diandaikan satu tim. Ini berarti istri dan suami saling mendukung, saling melengkapi dan berjalan bersama dalam satu tujuan. Dan yang ketiga, kepercayaan. Arti kata tunduk dalam bacaan kita saat ini adalah kepercayaan. Jadi tunduk adalah ekspresi dari kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kamu atau seorang istri mempercayai Tuhan yang telah menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan yakin bahwa dia akan membimbingmu melalui suamimu. Meyakini bahwa Tuhan akan membimbingmu melalui peran suami. Jadi ingatlah, panggilan ini tidak akan pernah meminta seorang istri untuk tunduk pada dosa atau kekerasan. Sebaliknya hal itu adalah cara Tuhan untuk melindungi dan memperkaya pernikahan nanti. Keluarga dan saudara kekasih yang kasih dalam Tuhan, jadi jangan pernah melihat panggilan ini sebagai beban. Lihatlah sebagai sebuah kehormatan. Kamu telah diberi peran yang sangat penting dan indah dalam rencana Tuhan,
untuk membentuk satu rumah tangga. Jadi tundukmu nanti yang berakar pada kasih dan penghormatan kepada Kristus adalah wujud dari imanmu yang akan menjadi berkat luar biasa bagi suamimu, bagi anak-anakmu kelak, dan juga bagi dunia di sekitarmu. Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati saudara kekasih dalam perjalanan baru yang direncanakan, dan kiranya melalui firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh dapat menjadi bekal bagi anak kekasih untuk mempersiapkan diri menjadi istri dalam keluarga baru yang nanti akan Tuhan. Demikian firman Tuhan.